Halo, aku ini adalah Matahari. Aku setiap pagi pasti datang secara teratur loh, kasih sinar yang terang banget buat bumi ini. Biarpun lagi hujannya gede banget, atau kalian lagi di puncak nih, atau kalian lagi di negara yang ada saljunya nih. Aku pasti tetap setia datang kalau pagi. Sampai sore hari, baru deh aku pergi. Gantian ya sama bulan. Jadi, nggak usah khawatir ya, aku, si Matahari, pasti akan selalu setia datang. Nah, kalau aku kenalin nih, aku ini adalah udara. Apa adik-adik? Yes, udara. Adik-adik emang gak bisa lihat aku, tapi adik-adik bisa ngerasain loh aku ini ada. Coba deh adik-adik nafas. Lega kan? Atau adik-adik keluar ruangan, berasa kayak ada angin kan? Nah, itu tandanya aku, si udara. Pasti ada di mana-mana dan selalu teratur datang terus, gak pernah pergi. Mau siang kek, malam kek, mau lagi di kamar atau di dalam air, aku, si udara, selalu setia hadir di situ. Gak pernah tuh aku tiba-tiba berubah, lagi gak mood, gak mau dateng. Wah, gak pernah deh. So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God, my God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Though we are sinners, He still gave us worth. God sent His Son to live here on the earth. He healed the sick, He made blind men see. He let the lame walk and He set the world free. He died on a cross and He rose from the grave. He conquered sin, He is mighty to save. He went to heaven and He's coming back. God's word is true, but if it's attacked, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. I'm not afraid because God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do.
Adik-adik, aduh, udah semangat-semangat, tau-taunya kita lupa berdoa. Nah, kita mau berdoa dulu karena habis ini kita akan dengerin cerita yang lebih seru lagi nih tentang firman Tuhan. Yuk, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menjagai kami. Sekarang kami akan mulai ibadah kami. Biar Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhir. Dan juga biar kami bisa mengerti isi firman Tuhan dan juga bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Stefanus adalah martir pertama. Ia adalah satu dari 7 orang yang dipilih membantu para rasul melayani kebutuhan jemaat. Ia dipilih karena dikenal baik, penuh iman dan Roh Kudus seperti dicatat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Berkat pelayanan Stefanus dan 6 orang lainnya, pelayanan rasul semakin terbantu, firman Tuhan semakin tersebar dan jumlah murid Yesus di Yerusalem semakin bertambah. Stefanus mengadakan mukjizat dan tanda-tanda bagi orang banyak. Ia memberitakan Injil juga kepada orang-orang yang telah membunuh Yesus. Tapi mereka menjadi marah ketika tidak sanggup melawan karunia yang dimiliki Stefanus. Mereka menghasut beberapa orang untuk menyebarkan berita bohong hingga akhirnya Stefanus ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama. Mereka pula lah yang mengajukan saksi-saksi palsu tentang bagaimana Stefanus menghina hukum Taurat. Saat ditangkap, Stefanus diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan imam besar. Namun, pembelaannya itu semakin memancing amarah mereka. Stefanus dibawa keluar dan dilempari sampai mati. Sebelum mati, Stefanus berseru kepada Tuhan untuk tidak menanggungkan dosa itu kepada mereka yang menganiaya dia, seperti dicatat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Adik-adik, tadi tuh kita udah lihat ya, kalau matahari dan udara itu pokoknya selalu ada di hidup kita. Matahari itu selalu datang teratur setiap pagi, nggak peduli nih, misalnya lagi hujan, atau kita lagi di tempat bersalju, atau bahkan kita lagi di tengah-tengah hutan. Nah, sama juga kayak udara. Udara juga selalu ada. Setiap kali kita bernafas, mau kita lagi dalam kamar tertutup nih, atau lagi di lapangan bola, selalu ada udara di mana-mana. Nggak pernah tuh tiba-tiba udara berpikiran kayak, aku nggak mau datang nih hari ini. Nggak pernah. Adik-adik, matahari dan udara yang selalu muncul teratur dalam segala keadaan, terus nggak pernah berubah ya. Nah, dari dulu tuh emang selalu begitu. Nah, itu adalah contoh yang nunjukin persistensi. Bentar Kayos, bentar dulu nih, bentar. Apa tuh? Aku bingung nih Kayos, adik-adik juga pasti bingung kan? Aku baru pernah dengar nih Kak soal kata persistensi. Apa sih itu Kak, artinya nggak tahu. Oh alah, jangan bingung Kak Farel, dan jangan bingung adik-adik. Nah, persistensi itu artinya setia dan nggak pernah berubah. Oh gitu, berarti kayak iman Bapak Stefanus tadi ya Kayos? Betul. Yang udah kita lihat di video tadi adik-adik. Bayangin ya adik-adik, waktu dia lagi dilemparin batu, dia itu tetap loh doain orang-orang itu. Dia tetap beritain soal Yesus karena dia percaya nih kalau Tuhan pasti denger doanya. Yes, betul banget. Nah, iman atau rasa percaya Bapak Stefanus itu ke Tuhan Yesus nggak pernah berubah. Nah, padahal kalau orang lain mungkin udah kesel ya. Nah, udah marah-marah sama Tuhan. Dibilang gini, Tuhan, kenapa kok aku udah rajin aja ikut Tuhan, tapi masih ngalamin kesakitan gini? Iya, hebat ya Bapak Stefanus, adik-adik. Iman Bapak Stefanus ini benar-benar persisten adik-adik. Imannya selalu ada, selalu setia, dan gak pernah berubah dalam keadaan apapun. Adik-adik, kita tuh ya emang orangnya tuh suka mut-mutan ya. Pernah nggak adik-adik kayak gini? Kalau hari Minggu kita udah selesai ibadah ini sikit nih, kita diingetin kakak-kakaknya untuk berdoa dan rajin firman Tuhan, baca firman Tuhan. Wah, pasti deh Senin kita rajin berdoa. Pagi, malam, siang kita berdoa rajin. Terus kita baca firman Tuhan pagi-pagi, malam-malam kita baca. Senin, Selasa, Rabu udah banyak ulangan, udah banyak PR. Aduh, aku udah gak mood lagi berdoa. Udah capek, udah ngantuk. Ntar aja berdoanya.
Pernah nggak kayak gitu? Atau enggak misalnya nih yang mut-mutan lagi, kalau misalnya lagi sehat, Tuhan baik, aku mau memuji Tuhan. Tapi begitu kita sakit batuk pilek, udah 5 hari nggak sembuh-sembuh. Aduh, padahal aku udah minum obat, udah berdoa. Bener nggak sih Tuhan mau nolongin aku? Nah, itu namanya iman yang mut-mutan. Padahal ya adik-adik, Tuhan itu maunya kita punya iman yang teratur, yang setia, dan gak berubah. Emang bedanya apa Kak iman yang mut-mutan sama iman yang Tuhan mau? Nih Kak Hani kasih lihat ya. Ini adalah ceritanya iman kita ya adik-adik ya. Nah, kakak mau bikin kayak gini nih. Kalau iman yang mut-mutan tuh kayak gini adik-adik. Misalnya nih, lagi ada ketakutan, kekhawatiran, ada hal-hal yang gak baik sama kita terjadi nih. Coba kita lihat. Aduh, cepet banget deh jatuhnya iman kita. Nah adik-adik, iman yang mut-mutan tuh kayak gitu. Kalau misalnya ada hal yang gak baik terjadi, yang bikin kita takut, khawatir, wah iman kita gak kuat ya adik-adik. Karena iman kita tuh mut-mutan, jadi hancur, jadi jatuh, jadi kita lupa sama Tuhan, kita bisa marah sama Tuhan. Kayaknya gak baik ya kayak gitu. Nah, jadi iman yang seperti apa sih yang Tuhan mau? Iman yang Tuhan mau itu adalah iman yang apa tadi? Teratur, setia, dan gak berubah. Mau gak adik-adik? Jadi waktu misalnya kita ada hal-hal yang gak baik terjadi, dalam hal apapun kita punya iman yang teguh, punya iman yang setia, yang gak berubah dan teratur. Mau tahu gak caranya kayak gimana? Caranya cuma satu. Ada yang bisa nebak? Caranya adalah nempel sama Tuhan, deket sama Tuhan. Kalau kita deket sama Tuhan, kakak yakin deh, iman kita itu adalah iman yang setia, yang kuat, yang teguh, dan teratur, gak berubah. Kak Hani punya sesuatu untuk buat kita supaya lebih ngerti lagi. Yuk sini kita lihat. Nah adik-adik, ini nih cerita iman yang Tuhan Yesus mau tuh kayak apa. Ini ceritanya Tuhan Yesus ya adik-adik. Ini iman kita yang tadi itu tuh. Kenapa kita harus nempel sama Tuhan Yesus tuh kayak gini? Nah, kalau kita setiap hari berdoa, adik-adik, kita baca firman Tuhan, itu artinya kita melekat, kita intim, kita dekat sama Tuhan. Kita nempel sama Tuhan kayak gini. Nah, wah. Jadi begitu kita mengalami hal-hal yang gak gitu baik nih, misalnya ujian kita tiba-tiba dapat 0. Terus atau enggak, aduh papa mama kita sakit misalnya sampai harus ke rumah sakit. Wah, iman kita nggak goyah, iman kita tetap kuat karena kita nempel sama Tuhan Yesus adik-adik. Mau nggak punya iman yang kayak gini? Mau dong, wah pasti keren banget deh. Nah, jadi ingat ya adik-adik, kalau kita nempel sama Tuhan Yesus, kita bisa punya iman yang tadi tuh, yang teratur, yang setia, dan pastinya nggak berubah adik-adik. Mau hal baik, hal buruk terjadi, kita tetap teguh dan kuat. Tadi apa namanya? Iman yang persisten. Jadi udah tahu ya sekarang ya, persisten itu artinya teratur, setia, dan gak berubah. Jadi adik-adik selalu nempel, selalu deket sama Tuhan Yesus. Mau ya, mau ya. Jadi waktu kita capek, kita lagi gak mood, lagi sedih, ingat-ingat deh cerita tentang Stefanus yang tadi, yang walaupun dia udah dilemparin batu, dia tetap dekat sama Tuhan, tetap imannya gak berubah. Mau punya iman kayak gitu? Iman yang persisten? Mau ya? Yuk sama-sama Kak Hani kita berdoa. Pasti deh kita bisa. Kani. Hah? Biar aku aja yang mimpin doa. Boleh deh. Ya, Ayo Kak Riki yang Riki. mimpin doa ya. Oke. Kak. Ayo kita mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini ya Bapa. Bapa, ajari kami ya Bapa supaya kami mempunyai iman yang persisten, punya iman yang setia, teratur, dan tidak berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, jangan pernah lupa ya pelajaran-pelajaran bagus tentang iman. 1. Iman itu percaya kalau Tuhan itu ada. Tuhan pasti menolong walaupun gak kelihatan. 2. Iman kita bisa loh ngalahin ketakutan-ketakutan kita. 3. Iman atau rasa percaya kita ke Tuhan harus selalu ada di semua keadaan. Lagi senang atau lagi gak baik-baik aja. 4. Iman kita itu harus persisten. Artinya harus teratur, setia, dan gak pernah berubah. Yes, betul Kak Riki.
My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so